Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kita ini kita akan bercerita tentang kisah tragedi konflik yang terjadi di Aceh dengan TNI. Secara luas di Aceh, agama Islam yang sangat dijunjung tinggi lebih dipraktikkan. Hal ini berbeda dengan penerapan Islam yang moderat di sebagian besar wilayah Indonesia lain. Perbedaan budaya dan penerapan agama Islam antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia ini menjadi gambaran sebab konflik yang paling jelas. Selain itu, kebijakan-kebijakan sekuler dalam administrasi Orde Baru Presiden Soeharto 1965 sampai 1998 sangat tidak populer di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh membenci kebijakan pemerintahan Orde Baru Pusat yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Selanjutnya, lokasi Provinsi Aceh di ujung barat Indonesia menimbulkan sentimen yang meluas di Provinsi Aceh. Bahkan para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti masalah yang dimiliki di Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Oke sahabat sekalian, kecenderungan sistem pemerintahan Soeharto bersama dengan keluhan lain mendorong tokoh masyarakat Aceh Hasandi Tiro untuk membentuk gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Ancaman utama yang dianggap melatar belakangi adalah terhadap praktik agama Islam konservatif masyarakat Aceh. Budaya pemerintah Indonesia yang dianggap neokolonial dan meningkatnya jumlah migran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh. Distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam Aceh juga menjadi bahan perdebatan. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap suatu mobil oil di Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NCL, perusahaan yang mengoperasikan ladang gas Arun. Pada tahap ini, jumlah pasukan yang dimobilisasi oleh GAM sangat terbatas. Meskipun telah ada ketidakpuasan cukup besar di Aceh dan simpati yang mungkin pada tujuan GAM. Dalam pengakuan Hasandi Tiro sendiri, hanya 70 orang yang bergabung dengannya dan mereka kebanyakan berasal dari Kabupaten Pidir, terutama dari desa di Tiro sendiri yang bergabung karena loyalitas pribadi kepada keluarga di Tiro. Sementara yang lain karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Banyak pemimpin GAM adalah pemuda dan profesional berpendidikan tinggi yang merupakan anggota kelas ekonomi atas dan menengah masyarakat Aceh. Kabinet pertama GAM yang dibentuk oleh Tiro di Aceh antara tahun 1976 dan 1979. Tunku Hasandi Tiro, Wali Negara, Menteri Pertahanan, dan Panglima Agung. Berikut daftar-daftar nama petinggi-petinggi Aceh pada waktu itu. Sahabat sekalian, para prajurit kelas menengah dan serdadu yang bergabung dalam GAM sendiri telah berjuang pada tahun 1953 sampai 1959 dalam konflik Darul Islam. Darul Islam ini adalah Negara Islam Indonesia atau disingkat NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah Negeri Islam. Kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi kewadenan Cisayang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang
dari jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan. Sahabat, kita tidak membahas tentang konflik Darul Islam. Kita hanya fokus kepada konflik yang terjadi di Aceh. Oke. Jadi, banyak dari anggota GAM adalah laki-laki tua yang tetap setia kepada mantan gubernur militer Aceh. Dan pemimpin konflik Darul Islam di Aceh adalah Daud Berih. Orang yang paling menonjol dari sekelompok ini adalah Tunku Ilyas Lebu, seorang ulama terkenal yang pernah menjadi pemimpin konflik Darul Islam. Beberapa orang anggota Darul Islam juga kemungkinan terkait dengan Hasan Ditiro melalui keluarga atau ikatan regional. Namun, kesetiaan mereka terutama adalah untuk Berih. Orang-orang inilah yang menyediakan pengetahuan militer, pertempuran, pengetahuan lokal, dan keterampilan logistik yang tidak memiliki pemimpin muda GAM yang berpendidikan. Pada akhir tahun 1979, tindakan penekanan yang dilakukan militer Indonesia telah menghancurkan GAM. Pemimpin-pemimpin GAM berakhir di pengasingan, dipenjara atau dibunuh. Pengikutnya bercerai-berai, melarikan diri, dan bersembunyi. Para pemimpin seperti Hasan Ditiro, Zaini Abdullah atau Menteri Kesehatan GAM, Malik Mahmud, Menteri Dalam Negeri, dan Dr. Husaini Muhammad Hasan atau Menteri Pendidikan GAM telah melarikan diri ke luar negeri dan kabinet GAM yang asli berhenti berfungsi. Pada tahun 1985, Tunku Hasan Ditiro mendapat dukungan Libya dan Iran untuk GAM dengan mengambil langkah dari kebijakan Muammar Gaddafi yang mendukung melawan imperialisme, rasisme, Zionisme, dan fasisme. Tidak jelas apakah Libya kemudian mendanai GAM, tapi yang pasti disediakan adalah tempat perlindungan di mana para pasukan GAM bisa menerima pelatihan militer yang sangat dibutuhkan. Sejumlah pejuang GAM yang dilatih oleh Libya selama periode 1986 sampai 1989 atau 1990 menceritakan pengakuan yang berbeda-beda. Perekrut GAM mengklaim bahwa jumlah mereka ada sekitar 1.000 sampai 2.000, sedangkan laporan pers yang ditulis berdasarkan laporan militer Indonesia menyatakan bahwa mereka berjumlah 600 sampai 800. Di antara para pemimpin GAM yang bergabung selama fase ini adalah Sofyan Daud atau yang kemudian menjadi komandan GAM fase wilayah Aceh Utara, dan Ishak Daud yang menjadi juru bicara GAM di Perlak, Aceh Timur. Sahabat sekalian, insiden ini di tahap kedua dimulai pada tahun 1989 setelah kembalinya peserta pelatihan GAM dari Libya. Kemudian terjadilah kontak senjata dengan polisi dan militer Indonesia. Terjadinya pembakaran di banyak tempat dan korban berjatuhan dari pihak militer RI dan GAM. Meskipun gagal mendapatkan dukungan yang luas, tindakan perjuangan GAM ini membuat pemerintah Indonesia untuk memberlakukan tindakan agresif. Periode antara tahun 1989 dan 1998 kemudian menjadi dikenal sebagai era daerah operasi militer DOM Aceh, ketika militer Indonesia meningkatkan operasi militer di Aceh. Langkah ini meskipun secara taktik berhasil menghancurkan kekuatan pasukan GAM, tapi telah mengakibatkan korban di kalangan penduduk sipil di Aceh karena merasa terasing dari Republik Indonesia. Setelah operasi militer tersebut, penduduk Aceh kemudian memberi dukungan dan bantuan untuk GAM membangun kembali organisasinya ketika militer Indonesia hampir seluruhnya ditarik dari Aceh atas perintah Presiden Habibie. Dan pada akhir era 1998, setelah kejatuhan Soeharto, sahabat sekalian, pada tahun 1999 terjadi kekacauan di Jawa dan pemerintah pusat yang tidak efektif karena jatuhnya Soeharto memberikan
keuntungan bagi Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM. Kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh, pada tahun 1999 penarikan pasukan TNI diumumkan. Namun situasi keamanan yang memburuk di Aceh kemudian menyebabkan pengiriman ulang lebih banyak tentara. Jadi jumlah tentara dikabarkan meningkat menjadi sekitar 15.000 selama masa jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri periode 2001 sampai 2004. Jadi pada pertengahan 2002, sahabat GAM mampu menguasai 70% pedesaan di seluruh Aceh. Jadi selama fase ini ada dua periode penghentian konflik singkat, yaitu jeda kemanusiaan tahun 2000 dan kesepakatan pemberhentian permusuhan yang hanya berlangsung antara Desember 2002 ketika ditandatangani dan berakhir pada Mei 2003 ketika pemerintah Indonesia menyatakan darurat militer dan mengumumkan bahwa ingin menghancurkan GAM sekali dan untuk selamanya. Sahabat sekalian, dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan, GAM bergeser posisi mendukung penyelenggaraan referendum dalam demonstrasi pro referendum 8 November 1999 di Banda Aceh. Sahabat, GAM memberikan dukungan dengan menyediakan transportasi kepada pengunjuk rasa dari daerah pedesaan ke ibu kota provinsi pada tanggal 21 Juli 2002. GAM juga mengeluarkan deklarasi Stavanger setelah pertemuan Worldwide Acehers Representative Meeting di Stavanger, Norwegia. Dalam deklarasi tersebut, GAM menyatakan bahwa negara Aceh mempraktikkan sistem demokrasi, impuls hak-hak demokratis dan hak asasi manusia. Dalam GAM ini dilihat sebagai akibat dari upaya kelompok berbasis perkotaan di Aceh yang mempromosikan nilai-nilai tersebut karena lingkungan yang lebih bebas dan lebih terbuka setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto. Sahabat, memburuknya kondisi keamanan sipil di Aceh menyebabkan tindakan pengamanan keras diluncurkan pada tahun 2001 dan 2002. Pemerintah Megawati akhirnya pada tahun 2003 meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri konflik dengan GAM untuk selamanya. Dan keadaan darurat dinyatakan di Provinsi Aceh pada saat itu. Pada bulan November 2003, darurat militer diperpanjang lagi selama 6 bulan karena konflik belum terselesaikan. Menurut laporan Human Rights Watch, militer Indonesia kembali melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi ini seperti operasi sebelumnya. Dengan lebih dari 100.000 orang mengungsi di 7 bulan pertama darurat militer dan pembunuhan di luar hukum yang umum. Sahabat, yang ngerinya diperkirakan 2.000 orang terbunuh sejak Mei 2003. TNI mengatakan kebanyakan korban adalah tentara GAM. Tetapi kelompok-kelompok HAM internasional dan kelompok termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI ataupun Komnas HAM RI, lembaga negara yang independen, menemukan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil. Bukti menunjukkan bahwa TNI sering tidak membedakan antara anggota GAM dan non-kombatan. Penyelidikan juga menemukan GAM turut bersalah atas kebrutalan yang terjadi di Aceh. Sahabat, para pengungsi Aceh di Malaysia melaporkan adanya pelanggaran yang luas di Aceh yang tertutup bagi pengamat selama operasi militer ini. Pengadilan terhadap anggota militer Indonesia dianggap sulit dilakukan, dan pengadilan yang telah terjadi hanyalah melibatkan prajurit pangkat rendah yang mengklaim hanya menjalankan perintah dari atasannya. Mungkin ini hal umum yang terjadi dalam konflik. Siapa yang kuat,
itu yang berkuasa, pasti itu terjadi dalam konflik. Sahabat, konflik ini masih berlangsung ketika tiba-tiba bencana tsunami bulan Desember 2004 memporak-poranda Provinsi Aceh dan membukukan konflik yang terjadi di tengah bencana alam terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut. Berdasarkan data PBB pada Januari 2005 dulu, korban meninggal mencapai 230.000 jiwa. Kemudian 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sahabat, mungkin ini teguran keras dari Allah yang Maha Kuasa. Sejak terjadinya konflik di Aceh, banyak sekali maksiat di mana-mana. Anak lahir di luar nikah, pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, dan sebagainya. Itu sudah lazim terjadi di dalam konflik. Mungkin itu adalah musibah terbesar dan sebagai cobaan bagi masyarakat Aceh dan Indonesia pada waktu itu. Namun setelah tsunami, pemerintah Indonesia membuka daerah untuk upaya bantuan internasional. Bencana tsunami dahsyat tersebut menarik perhatian dunia internasional terhadap Aceh dan konflik di dalamnya. Upaya-upaya perdamaian sebelumnya telah gagal, tetapi karena sejumlah alasan termasuk tsunami tersebut, perdamaian akhirnya tercapai pada tahun 2005. Setelah 29 tahun konflik berkepanjangan di Aceh. Era pasca Soeharto dan masa reformasi yang liberal demokratis serta perubahan dalam sistem militer Indonesia membantu menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi pembicaraan damai. Kemudian peran Presiden Indonesia yang baru terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Yusuf Kala adalah sangat berpengaruh dalam menangnya perdamaian di Aceh. Kemudian sahabat, pada saat yang sama, kepemimpinan juga GAM mengalami perubahan dan militer Indonesia telah menimbulkan begitu banyak kerusakan pada gerakan pemberontak yang mungkin menempatkan GAM di bawah tekanan kuat untuk bernegosiasi. Kemudian, perundingan perdamaian tersebut difasilitasi oleh LSM berbasis Finlandia. Krisis manajemen inisiatif dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martin Ahtisaari. Perundingan ini, sahabat, menghasilkan kesepakatan damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia. Dan tentara non-organik, misalnya tentara beretnis non-Aceh, akan ditarik dari wilayah Aceh, hanya menyisakan 25.000 tentara dan dilakukannya pelucutan senjata atau pemotongan senjata. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Eropa mengirimkan 300 pemantau yang bergabung dalam misi monitoring mission atau misi pemantau Aceh. Misi mereka berakhir pada tanggal 15 Desember 2006 setelah suksesnya pilkada atau pemilihan daerah gubernur Aceh yang pertama. Kemudian sahabat, Aceh telah diberikan otonomi yang lebih luas melalui undang-undang pemerintah, meliputi hak khusus yang disepakati pada tahun 2002, serta hak masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal untuk mewakili kepentingan Aceh. Namun, pendukung HAM menyoroti bahwa pelanggaran HAM sebelumnya di Provinsi Aceh akan perlu ditangani. Selama Pilkada Gubernur Aceh diadakan pada bulan Desember 2006, mantan anggota GAM dan Partai Nasional berpartisipasi pemilihan itu, dimenangkan oleh Irwandi Yusuf, yang berbasis dukungannya sebagian besar terdiri daripada mantan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Sahabat sekalian,
Saya sangat merasakan betul kejadian konflik di Aceh ini. Waktu itu saya masih sekolah SD. Monyet di mana-mana, paling sering ditemukan di sungai-sungai. Sering juga monyet tanpa kepala. Bahkan paling menyedihkan, banyak saudara-saudara saya yang kehilangan ayahnya tanpa menemukan jenazahnya sampai sekarang, dan mereka menjadi anak yatim piatu. Yang paling saya kagumi setelah konflik adalah ayahanda rohani, bahkan jasmani bagi saya dan juga bagi anak-anak yatim piatu korban konflik Aceh, yaitu Haji Tubul Kaini Tanjungan. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Markas Al-Islah Al-Aziziyah. Beliau mengumpulkan anak yatim piatu korban konflik di Aceh untuk dididik di pesantrennya supaya tidak terjadi bom waktu kalau anak ini sudah besar, kata beliau, yang diakibatkan oleh api dendam karena orang tuanya dibantai dalam konflik. Jadi sahabat, api dendam tidak bisa dipadamkan kecuali oleh si pendendam itu sendiri. Itulah kata-kata yang selalu beliau ucapkan ketika anak yatim ini dikunjungi oleh petinggi-petinggi negara. Sahabat sekalian, kita jangan dibutakan oleh sejarah dan politik. Politik itu tidak kejam, hanya saja manusia yang rakus akan kekuasaan. Sahabat sekalian, kalau informasi ini bermanfaat silahkan di subscribe. Kalau ada kekurangan silahkan teman-teman komen di bawah. Itu hak teman-teman sekalian. Mungkin hanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.